Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Sehingga kita boleh datang bersama-sama pagi hari ini menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kebajikan, kemurahan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semakin hari kasih-Mu semakin bertambah dalam hidup kami. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu pagi hari ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik, dan selamanya Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu selamanya. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab itu kami bersyukur kami punya Allah yang seperti itu. Kami bangga, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karya salib kami diselamatkan. Engkau mati menebus hidup kami. Kau curahkan darah-Mu menghapus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Bapa. Kami sembah Engkau pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami sembah Engkau Yesus.
yang setia, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia. Sungguh tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hati kami percaya kepada-Mu, sebab kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Bahkan saat kami tak melihat jalan di depan kami, kami tetap percaya kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang Maha Tahu, dan Engkau punya rancangan yang besar dan ajaib bagi setiap kami. Sebab itu kami mau tetap percaya hanya pada-Mu selamanya. Aku tak melihat jalan-Mu, saat aku
dalam hidup kami. Untuk kami tetap percaya kepadamu di sepanjang umur hidup kami. Sungguh telah terbukti kasih-Mu, setia-Mu dalam hidup kami. Engkau berikan yang terbaik dalam hidup kami. Keselamatan, anugerah, hidup yang kekal. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Kami mau kuat oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh terus bersyukur dalam segala keadaan kami. Kami bermegah di dalam pengharapan akan Engkau. Bahkan kami bermegah di dalam kesengsaraan, sehingga kami boleh terus tekun dan kami tahan uji. Dan Kau dapati kami setia sampai akhir. Sebab itu kami mau terus percaya kepadamu. Sekalipun terkadang apa yang kami lihat tidak seperti apa yang kami mau. Tapi kami tetap percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami mau terus bersyukur kepadamu dalam segala keadaan kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami mau sama-sama lagi belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia. Kita boleh sama-sama datang memuji, menyembah Tuhan. Pagi hari ini renungan kita ada di dalam Roma, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu seperti ini. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, yaitu di renungan kita yang kemarin, di dalam ayat yang ke-14, supaya bisa nyambung dengan apa yang akan kita baca di pasal ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, sesungguhnya bagi bangsa Israel, sekali lagi, beberapa hari ini kita belajar, mereka mendapatkan hak khusus, mereka mendapatkan prioritas, bagaimana Tuhan mengutus para nabi-nabinya untuk memberitakan firman, bahkan sampai pada puncaknya Allah mengutus Yesus yang disebut dan kita percayai sebagai anak Allah,
Yang kita tahu Allah kita itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang esa dan datang memberitakan jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kalau kita baca di ayat yang ke-16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Karena Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Nah, sekali lagi, sekalipun bangsa Israel menerima hak khusus, mereka menjadi prioritas di hati Allah. Sehingga secara khusus bagi bangsa Israel, Allah mengirim para nabi, bahkan sekali lagi yang terakhir puncaknya mengirim Yesus, anak yang tunggal, untuk memberitakan jalan kebenaran dan hidup. Tapi di sini katakan tidak semua orang, dan khususnya bangsa Israel, tidak menerima kabar baik itu. Bahkan mereka menolak Yesus dan mereka menyalibkan Yesus. Tapi kita bersyukur kita yang ada hari ini. Ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena kita tahu sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10 katakan, sebab karena kasih karunia kamu atau kita itu diselamatkan oleh iman. Di pasal yang keempat kita sudah belajar dari apa yang Paulus sampaikan tentang Abraham, tentang Daud. Bagaimana Abraham, apa yang dilakukan, yaitu tindakannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran, tindakan iman. Waktu Allah berfirman kepadanya. Nah, begitu juga dengan kita. Seperti renungan kita kemarin dikatakan, barang siapa mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka kita menerima anugerah keselamatan. Dan firman Tuhan dengan jelas katakan secara pribadi, saya tidak tahu kapan Bapak Ibu mendengar firman Kristus, yaitu firman yang diurapi tentang Injil, kabar baik itu, tentang Yesus yang mati di kayu salib, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Dan ketika Bapak Ibu mendengar firman itu, kemudian Bapak Ibu percaya dan membuka hati secara pribadi, dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekali lagi saya nggak tahu kapan peristiwa itu, tentunya bagi Bapak Ibu. Tapi karena iman Bapak Ibu timbul waktu itu dengar firman tentang karya salib, sehingga akhirnya kita menerima Yesus dan sampai hari ini kita menjadi orang percaya. Kita menjadi orang-orang yang mempunyai anugerah hidup yang kekal. Nah, prinsip yang sama harusnya kita juga praktek kepada firman yang lain. Dalam artian maksudnya firman-firman Tuhan yang lainnya, selain dari karya keselamatan. Karena sama seperti kita percaya, walaupun kita nggak melihat, karena Yesus 2000 tahun yang lalu sudah datang, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah disalibkan, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah dibangkitkan, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah naik ke surga, dan hari-hari ini kita hanya mendengar firman dari Alkitab, dari khotbah, dari sahabat mungkin, yang saya katakan tadi saya nggak tahu, Bapak Ibu dengar firman tentang karya salib itu dari siapa, kapan, tetapi waktu Bapak Ibu mendengar, dan akhirnya Bapak Ibu membuka hati, beriman, percaya, kalau aku percaya kepada Yesus, aku menerima anugerah hidup kekal. Dan sampai hari ini, Bapak Ibu mempercayai hal itu. Dan saya percaya sampai hari ini Bapak Ibu tetap percaya bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, menerima anugerah hidup kekal, dan nanti kita akan bersama-sama dengan Allah kekal selama-lamanya. Tetapi sekali lagi maksud saya, jangan hanya firman atau kabar baik Injil tentang karya salib Yesus, tapi harusnya semua firman Tuhan yang kita dengar hari ini,
itu harusnya kita percayai. Karena ayat ini dengan jelas katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Makanya berkali-kali saya selalu ngomong, ujung-ujungnya, inti-intinya, apa yang ingin saya sampaikan adalah 4M Bapak Ibu. Dan kita bersyukur sampai hari ini sudah 1,5 tahun kita boleh sama-sama bangun pagi, kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan setiap pagi, dan kemudian kita mendengar firman setiap pagi. Dan saya berdoa kita merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga firman itu tidak hanya menjadi sebatas perkataan-perkataan yang mati atau tulisan-tulisan yang mati, tetapi firman Tuhan itu kita renungkan, sehingga firman Tuhan itu diurapi oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Artinya Roh Kudus memberikan pencerahan-pencerahan waktu kita merenungkan firman Tuhan, sehingga itu membangkitkan iman kita terus-menerus percaya kepada Tuhan. Dan tentu sudah ada begitu banyak firman Tuhan, firman Kristus yang Bapak Ibu dengar, yang Bapak Ibu renungkan, dan menjadi doa dan harapan saya, Bapak Ibu mempercayai. Makanya langkahnya itu tetap seperti apa yang selalu saya doakan sebelum kita dengar firman. Karena ada Roh Kudus yang sudah diberikan dalam hidup kita. Hanya Roh Kudus yang Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bahwa hanya Roh Allah lah yang mengerti tentang Allah. Seperti roh kita mengerti tentang diri kita. Nggak ada orang lain yang bisa mengerti diri kita secara detail selain roh kita. Begitu juga tidak ada hal lain atau orang lain yang bisa mengerti Allah selain roh Allah itu. Tapi kita bersyukur bahwa roh Allah, Roh Kudus itu sudah diberikan dalam hidup kita. Roh Kudus yang bisa membuat kita mengerti tentang Allah. Roh Kudus yang bisa membuat kita memahami Allah. Dan prinsip yang saya katakan, kalau sesuatu sudah kita ngerti, sudah kita paham, pasti kita akan percaya. Bagaimana kita bisa percaya kalau sesuatu itu belum kita pahami, kalau kita belum mengerti? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kita bersyukur ada firman Kristus. Nah, Kristus itu kan artinya yang diurapi, Bapak Ibu. Artinya firman yang kita dengar dan Roh Kudus memberi kita pengertian, Roh Kudus memberi kita pemahaman waktu kita merenungkannya, sehingga kita percaya, timbul iman. Dan saya katakan kalau kita sudah sampai percaya, pasti kita lakukan, Bapak Ibu. Sama contoh yang berkali-kali saya kasih contoh soal makan dan minum itu. Kenapa waktu lapar kita otomatis lakukan yang namanya makan? Mengapa waktu kita haus otomatis kita lakukan yang namanya minum? Karena kita percaya, kalau kita makan kita nggak akan lapar lagi. Kalau kita minum, kita nggak akan haus lagi. Dan kenapa kita lakukan itu? Karena kita paham. Kenapa kita percaya? Karena kita paham, ngerti. Dari apa? Yang terus-menerus kita alami. Makanya biarlah semakin hari kita boleh semakin setia melakukan saat teduh. Dan tentu Coram Deo ini hanya salah satu cara untuk menolong kita. Karena terkadang kalau sendirian, kita bisa bolong-bolong. Tapi saya bersyukur melalui Coram Deo, kita semua bisa tetap konsisten. Walaupun tidak semua, Bapak Ibu. Karena memang seperti firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ada yang terdahulu jadi terkemudian, tapi yang terkemudian jadi terdahulu. Tapi saya bersyukur, pagi hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu yang sejak dari awal ada, dan biarlah itu terus sampai Maranatha. Amin. Karena setiap hari kita butuh iman kita ini diperkuat. Dan nggak ada cara lain bagaimana iman kita diperkuat. Sama seperti Yesus pernah berikan contoh tentang dua rumah. Yang satu dibangun di atas batu karang, yang satu di atas pasir. Yang dibangun di atas karang itu adalah orang yang mendengar firman, dan tentunya adalah firman Kristus, dan melakukannya. Karena sekali lagi, mengapa kita melakukan firman Tuhan? Pasti karena kita percaya. Mengapa kita bisa percaya firman Tuhan? Karena kita pasti mengerti dan memahami karena Roh Kudus yang meneguhkan kita, mengingatkan kita. Makanya ayat ini katakan, jadi iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan punya iman yang timbul tenggelam, Bapak Ibu. Jangan punya iman nunggu khotbah hari Minggu, nanti waktu dengar khotbah baru, wah exciting banget, wah seakan-akan imannya kuat. Tapi habis itu drop lagi, melempem lagi, tunggu hari Minggu. Enggak, kekristenan enggak seperti itu. Tapi seperti apa yang kita lakukan, setia sampai akhir. Setiap hari kita butuh yang namanya firman. Sebab itu kita bersyukur pagi hari ini. Nah, ayat berikutnya katakan begini, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, jadi sekali lagi kita bersyukur, bangsa Israel mendengar kabar baik itu, tetapi bangsa Israel menolak. Ayat 19 katakan, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Nah, kita ini dulunya bukan umat, Bapak Ibu. Maka firman Tuhan katakan kita ini bangsa yang bebal. Tapi ternyata bangsa Israel lebih bebal. Mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka mendapatkan prioritas, mereka mendapatkan hak khusus menjadi yang pertama, tapi mereka menolak. Itulah gambaran yang terutama, akhirnya mereka jadi yang terakhir. Kita bersyukur kita yang terakhir, kita menjadi yang terutama hari ini. Nah, tapi tentu nanti kita baca di fasa-fasa berikutnya, jangan juga kita sombong, karena kalau zaitun asli, itu saja Tuhan bisa tebang, apalagi kita cuma zaitun liar, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau bersyukur terus buat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita mau terus tinggal di dalam kasih karunia itu. Dengan cara apa? Ujung-ujungnya sekali lagi 4M. Setiap hari dengar firman, renungkan firman, lakukan firman, bagikan firman. Supaya iman kita semakin kuat. Ayat 20, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Itu adalah bangsa-bangsa lain selain Israel. Dan itu termasuk dengan kita. Kita bersyukur, Tuhan berfirman, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Nah, kita bersyukur karena kita percaya Yesus. Kita punya jalan masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau di perjanjian lama hanya imam besar setahun sekali. Tapi di dalam Yesus, karena kita percaya kepada Yesus, kita koram Deo. Kita ada di hadirat Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Bukan dengan darah kita, tapi dengan darah Yesus, darah anak domba Allah yang melayakkan kita. Terus koram Deo. Jadi saya pikir dan saya berharap kata koram Deo itu bukan jadi sebuah judul atau sekedar kata-kata, tapi itu terus mengingatkan kita bahwa memang kita ada terus di hadapan Allah. Bukan cuma waktu pagi 1 jam seperti ini, tapi di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan sebagai yang terakhir, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Itulah bangsa Israel. Nah, sekali lagi, kita adalah Israel rohani, tapi jangan sampai kita menjadi seperti Israel jasmani. Yang firman Tuhan katakan apa? Bangsa yang tidak taat dan yang suka membantah. Padahal apa? Setiap hari Allah mengulurkan tangannya kepada bangsa Israel. Kita melihat pemeliharaan Tuhan selama 40 hari, 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu. Kalau seandainya kita yang ada pada waktu itu, saya percaya kita akan menjadi orang yang sangat-sangat beriman kepada Tuhan. Bayangin, di tengah padang gurun, setiap hari Tuhan bisa turunkan mana, kita tinggal ambil, kita makan. Waktu nggak ada air,
Tiba-tiba Tuhan bisa pecahkan gunung batu keluar air. Waktu ada air yang pahit, tinggal lempar kayu, jadi manis. Ketika pengen daging, Tuhan kirim burung puyuh, tinggal makan daging sepuas-puasnya. Wow. Bayangin Bapak Ibu, kalau setiap hari Bapak Ibu mengalami yang namanya uluran tangan Tuhan, ada pertolongan, ada mujizat, apalagi yang spektakuler, tentu saya percaya iman Bapak Ibu kuat. Tapi sekali lagi, kita bukan iman Thomas, bukan melihat mujizat baru percaya. Tapi karena kita mendengar firman Tuhan, dan kemudian kita percaya. Seperti Abraham, disebut sebagai bapa orang percaya. Karena dia hanya cukup mendengar firman Tuhan, dan kemudian dia percaya, dan bukti percayanya dia bertindak. Jadi sekali lagi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan sampai kita seperti bangsa Israel jasmani. Setiap hari Tuhan mengulurkan tangan, artinya Tuhan melakukan mujizat, Tuhan lakukan hal-hal yang spektakuler. Tapi mereka tidak taat dan mereka berbantah-bantahan terus dengan firman Tuhan. Jadi pagi hari ini, mari kita periksa hati kita. Apakah kita sering nggak taat pada firman Tuhan? Apakah sering kita membantah firman Tuhan dengan logika dan pikiran kita yang terbatas? Tapi ingat, hari ini firman Tuhan katakan iman itu akan timbul waktu kita mendengar firman Kristus. Dan bukti dari iman kita itu adalah perbuatan kita. Dan firman Tuhan yang sama menjamin, Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Dan saya bersyukur, kami menikmati hidup bagaimana kami menikmati janji-janji firman Tuhan ketika kami percaya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh cerita, kita masih punya waktu, bagaimana Bapak Ibu percaya kepada Tuhan dan Bapak Ibu mengalami kuasa Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau sampaikan kesaksian, apa yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu percaya. Oke? Masa tidak ada yang punya kesaksian Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Joni. Ya, doakan perjalanan kami hari ini dan doakan perintisan pelita di Jogja. Biarlah Tuhan temukan dengan orang-orang yang tepat dan siap. Oke, silakan John. Ya, salam semuanya. Jadi kita masuk dalam doa pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu, iman kami boleh semakin hari, semakin Tuhan percaya kepadamu Tuhan. Kami tahu kepercayaan kami boleh menerima setiap janji-janji akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan semakin hari semakin kuat. Kami teguh terus berpegang pada kebenaran firman-Mu. Kau menjadikan kami semua Tuhan orang-orang yang taat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Pak Heri. Tuhan, Engkau pakai dia dan Engkau urapi dia semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati dan tuntun setiap rencana perjalanannya hari ini ke Jogja Tuhan. Tuhan, Engkau sertai dan lindungi Tuhan. Tuhan, Engkau juga pertemukan padanya Tuhan orang-orang yang akan Tuhan Engkau pakai untuk rencana perintisan jemaat-Mu di Jogja Tuhan. Karena lewat komunitas Tuhan, semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Kau rapi dan Kau pertemukan orang-orang yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai hamba-Mu Pak Heri, keluarga yang dalam perjalanan hari ini. Tuhan, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan mamanya
Bu Dorcas Tuhan, yang rencana akan dilakukan amputasi pada kakinya Tuhan. Tuhan campur tangan Tuhan, Engkau urapi Tuhan, beri mamanya kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk menjalani semuanya Tuhan. Percaya kuasa-Mu yang menyertai. Engkau juga berkati Tuhan, pakai setiap dokter yang akan menangani semuanya Tuhan. Kau berikan hikmat kepada dokter yang akan menanganinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua ada di Kolam Bebel pagi hari ini. Kau sertai dan urapi kami semua Tuhan. Kami terus setia melayani Engkau, setia mendengar benar firman-Mu dan taat melakukannya Bapak. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa di pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Berikan keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota, dan para stafnya Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat di dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan benar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang sudah Kau berikan dengan melimpah Tuhan. Sehingga itu boleh dinikmati oleh bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Berikan hikmat kepada pemimpin kami untuk mengolahnya dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang besar ini Tuhan dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Heri tutup dalam doa. Bapak, kami juga berdoa untuk Siska dan anaknya. Kami berdoa biarlah Tuhan memulihkan, mentahirkan setiap luka-luka bekas kecelakaan yang dialami kemarin. Dan kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikirannya Tuhan. Bahkan setiap biaya yang dibutuhkan, diperlukan, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang mengadakan, menyediakan, mencukupkan, berlimpah-limpah. Kami berdoa, kami melepaskan kasih karunia dan berkat-Mu atas hidup Siska dan anaknya. Juga untuk Andri, Tuhan juga kuatkan, hiburkan hatinya untuk dia terus berharap kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami mau terus percaya kepada-Mu, dan kami tahu kami akan terus percaya kepada-Mu ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, dan kami percaya dan kami melakukan. Karena ada Roh Kudus yang memimpin menuntun kami. Tuhan, kami mau taat dan tidak mau berbantah-bantahan dengan firman-Mu, tapi kami mau percaya dan kami mau melakukan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Biarlah Engkau mendapati kami di orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan juga berkati untuk Ibu Junia Megawati, terus pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Biarlah sel-sel kanker yang ada dalam tubuhnya semua dimatikan melalui proses kemo, dan sel-sel baru yang sehat juga terus dibentuk di dalam tubuhnya, sehingga pemulihannya boleh semakin cepat Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat hari baru penuh berkat ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.